tiga janji Allah kepada bangsa Yahudi sebelum turunnya Imam Mahdi untuk merebut Masjid Al-Aqsa. Apa saja janji-janji itu dan bagaimana nasib bangsa Yahudi di akhir zaman? Mari kita simak penjelasannya. Yang subscribe dan like kami doakan masuk surga. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang berasal dari keturunan Nabi Yakub atau Israel yang merupakan cucu dari Nabi Ibrahim. Bangsa Yahudi memiliki sejarah yang panjang dan penuh dengan kezaliman, pembangkangan, dan kesombongan. Mereka sering menentang para nabi dan rasul yang diutus Allah, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka juga sering meremehkan dan menghina bangsa-bangsa lain, terutama umat Islam. Allah Ta'ala telah memberikan 3 janji kepada bangsa Yahudi yang tercantum dalam Al-Quran. Janji pertama adalah hukuman dan pengusiran dari tanah mereka karena membuat kerusakan di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab Taurat. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surah Al-Isra ayat 4 dan 5. Ayat ini turun di Mekkah sebelum kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Dalam sejarah, bangsa Yahudi telah mengalami kehancuran dan pengusiran 2 kali sebelum datangnya Islam. Kehancuran pertama terjadi ketika mereka diserang oleh bangsa Babilonia pada tahun 546 sebelum Masehi yang menghancurkan Baitul Maqdis dan membawa sebagian besar bangsa Yahudi ke dalam pembuangan. Kehancuran kedua terjadi ketika mereka diserang oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi yang juga menghancurkan Baitul Maqdis dan membunuh atau mengusir jutaan bangsa Yahudi dari tanah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan." Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. Janji kedua adalah kebangkitan dan kekuasaan kembali di tanah mereka setelah mengalami kehancuran dan pengusiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami kembalikan kepadamu peluang untuk mengalahkan mereka, dan kami tolong kamu dengan harta dan anak-anak, dan kami jadikan kamu lebih banyak." Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. Janji kedua adalah kebangkitan dan kekuasaan kembali di tanah mereka setelah mengalami kehancuran dan pengusiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami kembalikan kepadamu peluang untuk mengalahkan mereka, dan kami tolong kamu dengan harta dan anak-anak, dan kami jadikan kamu lebih banyak." Jumlahnya, Quran Surah Al-Isra ayat 6. Ayat ini juga turun di Mekkah sebelum kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Dalam sejarah, bangsa Yahudi telah mengalami kebangkitan dan kekuasaan kembali di tanah mereka setelah mengalami kehancuran dan pengusiran. Kebangkitan pertama terjadi ketika mereka dibebaskan dari pembuangan oleh bangsa Persia pada tahun 538 sebelum Masehi, yang memungkinkan mereka membangun kembali Baitul Maqdis dan mengembalikan kehidupan beragama mereka. Kebangkitan kedua terjadi ketika mereka mendirikan negara Israel pada tahun 1948 Masehi yang didukung oleh bangsa-bangsa Barat
terutama Amerika Serikat. Dengan bantuan militer, politik, dan ekonomi dari sekutu-sekutunya, bangsa Yahudi berhasil menguasai sebagian besar tanah Palestina dan mengusir atau menindas jutaan orang Palestina dari tanah mereka. Janji ketiga adalah kehancuran dan kebinasaan kembali di tanah mereka karena membuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu pula." Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan kepadamu orang-orang yang akan menghinakan wajahmu dan memasuki masjid Baitul Maqdis sebagaimana mereka memasukinya pada kali yang pertama, dan mereka akan menghancurkan segala sesuatu yang dapat mereka hancurkan. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Ayat ini juga turun di Mekah sebelum kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Dalam sejarah, bangsa Yahudi belum mengalami kehancuran dan kebinasaan kembali di tanah mereka karena membuat kerusakan di muka bumi. Namun, ini adalah janji Allah yang pasti akan terjadi di akhir zaman. Ketika bangsa Yahudi telah mencapai puncak kekuasaan dan kesombongan mereka, Allah Ta'ala akan mengutus Imam Mahdi, pemimpin akhir umat Islam, yang akan memimpin perang melawan bangsa Yahudi dan sekutu-sekutunya. Imam Mahdi akan didukung oleh Nabi Isa, yang akan turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal, pemimpin akhir bangsa Yahudi. Imam Mahdi dan Nabi Isa akan berhasil merebut kembali Masjid Al-Aqsa, yang merupakan masjid ketiga yang paling mulia bagi umat Islam setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bangsa Yahudi akan mengalami kekalahan dan kehancuran yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menuliskan dalam Zabur sesudah menuliskan dalam Lauh Mahfuz bahwa bumi itu akan diberikan kepada hamba-hambaku yang saleh." Quran Surah Al-Anbiya ayat 105. Itulah 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi sebelum turunnya Imam Mahdi untuk merebut Masjid Al-Aqsa. Semoga kita termasuk umat Islam yang saleh yang akan mendapatkan bumi yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Fakir Pusaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.